Oke, baiklah, pada hari ini kita akan coba membahas bagaimana kita melakukan instalasi salah satu aplikasi yang digunakan untuk membangun jaringan VoIP ya. Kita gunakan Breaker 1.4 yang akan kita install di mesin virtual menggunakan VirtualBox ya. Ini adalah materi kelas 12 atau kelas 12 ya, untuk mata pelajaran teknologi layanan jaringan, jadi TLJ, untuk kelas 12 tingkat SMK TKJ. Oke, langkah pertama kita siapkan dulu aplikasi Breaker-nya, sudah kita siapkan ya. Nanti ada driver untuk instalasi uji cobanya pada handphone ataupun pada laptop. Kita menggunakan VirtualBox. VirtualBox. Oke, ini dianya ya. Kita menggunakan VirtualBox. Kita bikin mesin virtual baru. Kita beri nama Breaker 1.4. Oke. Ini kalau kita nggak paham, dipilih aja other, kemudian di sini juga other dan di next. Berikan aja 1024 1 GB ya untuk memori size-nya. Kemudian kita klik create, kita buat baru ya. Pilih jenis tipe hard disk-nya PHD. Kemudian untuk physical hard disk-nya itu kita pilih dynamic. Ini mungkin kita berikan 10 GB ya. 15 GB lah. Karena tidak ada banyak data. Ini default saja, boleh ditukar, boleh tidak. Kemudian klik create. Ini dia Breaker 1.4, dia sudah jadi, tapi belum dikonfigurasi. Nah, setelah ini kita buat, kita lakukan konfigurasi dengan mengklik tombol setting. Ini adalah menu tab general ya. Ini boleh diisi mungkin menggunakan Breaker ya 1.4 ya. Ini hanya informasi. Kemudian sistemnya, RAM-nya, memorinya 1 GB. Ini nggak apa-apa, kita jadikan CPU-nya jadi 2 ya. Di-enablekan saja. Oke, masuk ke display ini dibesarkan saja biar. Kemudian kita langsung pilih lagi, masuk ke menu network dia. Oke. Nah, untuk network, jadi karena komputer saya ini terhubung internet menggunakan WiFi, maka biar satu jaringan, biar mudah nanti saya mencoba di komputer satu lagi yang terhubung jaringan dalam satu network, kemudian laptop dan handphone dalam satu network, saya coba menggunakan bridge. Nah, saya break, nanti dia ke ini adalah device ya, device WiFi saya namanya Qualcomm ya. Jadi nanti di break di sini. Jadi kalau WiFi saya mendapatkan IP 192.168.1.100, maka si Breaker di dalam ini akan mendapatkan IP bisa saja 1.99 atau 1.100 ke atas. Ini saya pilih yang desktop aja. Ini saya allow-kan sajalah ya. Invalid, udah berikan aja. Sistem prosesor. Oke. Gak apa-apa, kita ulang, coba kita lihat kenapa invalid di sistem prosesor, kenapa kan ya. Coba kita aktifkan semua. Dah. Oke, sekarang kita coba jalankan dengan mengklik tombol start. Kita tunggu, ini kita minimize biar dia tampil. Nah, kemudian jika tampil seperti ini, jadi kita harus memasukkan
ISO, karena kita menggunakan ISO, jadi kita harus memasukkannya dengan mengklik ya. Kalau dia ada di sini, ini kan breaker 2.1, kita menggunakan breaker 1.4 ya. Jadi klik folder ini ya, yang ini, kemudian klik add atau tulisannya add ya, add, kemudian cari tadi di mana filenya, SO, oke. Saya simpan di sini ya, oke. Jadi ISO-nya ini breaker 1.4 yang ISO ya. Ini dia, kita pilih ya, kemudian kita start. Oke. Kita tunggu Watted 7 mapping. Oke. Sebentar. Coba kita kembali ke setting ya. Kita kembali ke setting. Ini kita matikan dulu web intercell ya tadi katanya. Kita buka lagi virtual kita ya, di running ya. Kita power off ya, biar dia mati. Kita cek tadi di sini sistem ya. Coba kita checklist saja. Kita buka. Oke, kita coba start lagi. Mudah-mudahan bisa kita install yang breaker 1.4-nya. Kita tunggu. Oke ya. Jadi tadi mungkin dia belum support dengan menu tersebut, sehingga harus kita nonaktifkan dulu. Nah, kita minimize saja. Oke. Jadi kemudian setelah tampil seperti ini, tampilan menunya, kita nanti kita boleh memilih ya. Nanti ada pilihan satu yaitu otomatis ya. Di sini kita akan memilih yang nomor 1 ya. Kita pilih yang nomor 1, kemudian kita tekan enter. Kita tunggu dia berjalan. Tunggu sampai selesai ya. Jadi jikalau nanti pada saat melakukan instalasi breaker 1.4 dengan virtual VM yang terbaru ya, jadi informasi yang tadi itu biasanya di menu setting kita perhatikan apa yang disuruh, apa yang tidak support, atau yang support apa yang tidak support kita tandain. Tadi dia mengatakan di situ bahwa kita harus merubah pada menu setting ya. Tadi pada menu setting di sini kita harus rubah ya. Kita harus rubah ya, artinya ini nggak boleh di checklist gitu. Karena dia fitur itu mungkin nggak support atau gimana gitu. Nah, kita tunggu ya. Kita tunggu proses ya, proses di sini pembuatan swap ya, swap memorinya, kemudian melakukan checking ya. Nanti setelah jadi breaker ini ya, jadi menjadi server breaker, nanti di komputer host di sini kita akan instalkan aplikasi Zoiper ya, bisa kita instalkan aplikasi Zoiper. Nanti kita coba lagi di handphone ya, nanti saya akan coba di handphone saya. Saya akan coba di handphone saya, nanti mungkin saya menggunakan Zoiper juga ya, tapi nanti kita download ya. Jadi kita menggunakan WiFi.
Nah, nanti WiFi penghubung kita yang mana? Yang ini. Ya. Nanti kita menggunakan WiFi yang ini. Jadi kita satu jaringan semua. Ya, dengan SSID yang ini satu jaringan semua. Jadi bisa digunakan nanti sebagai uji coba. Mana server breakernya tertanam di host ini. Ini adalah pelajaran kelas 12 SMK untuk mapel teknologi layanan jaringan komputer, ya. Biasanya ini diajarkan pada semester ganjil di kelas 12. Kita coba instalasi. Kalau sudah paham, mungkin nanti kita lakukan instalasi breakernya, kita lakukan di server Proxmox agar bisa digunakan secara global. Video saya stop sebentar karena begitu panjang ya. Kita stop sebentar. Baiklah, ini sebentar lagi instalasi akan selesai. Kita tunggu. Oke, sudah berhasil menginstal dan akan tampil seperti ini ya. Nanti ada informasi IPTBX login. Nah, login kita gunakan yang defaultnya. Oke, kita sudah login ya, masuk ke menu admin. Nah, setelah login masuk ke menu admin, kita akan melakukan namanya set pengaturan ya. Jadi silakan ketikkan set up di sini, kemudian enter. Dan dari sini ada dua pilihan, ada pilihan network autentifikasi konfigurasi, dan kemudian ada pilihan network konfigurasi. Jadi ada dua pilihan di situ. Nanti di sini kita akan coba memilih yang poin yang pertama ya. Pilih. Nah, di sini cukup banyak informasi, tapi ini kita abaikan ya. Kita pilih cancel. Ini hanya informasi ya. Nah, kita pilih network konfigurasi. Kita klik device, enter pada posisi device konfigurasi. Nah, di sini kita menggunakan ETH0 ya. Oke. Posisi merahnya ada di ETH0, lalu klik atau arahkan tab ya, gunakan tombol tab untuk berpindah ya. Nah, setelah tombol tab berada di posisi set, lalu kita enter. Kemudian jikalau kita ingin melakukan DNS konfigurasi, silahkan lakukan. Jikalau tidak, abaikan saja dulu dengan menekan tombol tab, cancel, enter. Nah, oke. Kemudian lanjut dengan menekan tombol tab ya, enter. Oke, setelah kita lakukan tadi hal-hal tersebut di atas,
Misalnya kita cek lagi misalnya pada network konfigurasi, ya, misalnya pada network konfigurasi, nanti kita klik, ya, kita klik misalnya di sini, kita enter. Nah, di sini kan ada namanya ETH0. Jadi karena tadi breaker ini akan terhubung menggunakan bridge yang satu jaringan terhadap EV yang ada, ini kita tekan spasi agar kita menggunakan namanya DHCP. Jadi nanti breakernya akan dapat IP, ya, akan dapat IP DHCP dari bridge WiFi yang sudah ada tadi. Oke, kalau sudah ini kita oke saja, ya. Sudah kita oke saja, kemudian kita pilih save, ya. Kemudian setelah pilih save, kita pilih save and quit. Nah, kemudian kita lakukan, jalankan, atau kita arahkan tab kita ke run tool, ya, di sini. Oke, sudah seperti tadi, ya. Oke, sudah kita jalankan tadi run tool-nya. Ini kita cek kembali, tidak kita gunakan. Oke, kalau rasanya sudah tadi ini, kita boleh cek sekali lagi, ya. Oke, kita cek sekali lagi. Kita sudah menggunakan DHCP, ya. Cancel, kita quit lagi. Nah, coba kita cek, ya, atau kita lakukan perintah restart jaringan dengan mengetikkan etc init.d net restart. Oke, kita pastikan statusnya oke. Kita tunggu. Nah, sudah done, ya. Jadi determine IV informasi for ETH0 done. Boleh kita lakukan perintah itconfig untuk melihat berapa sih IP yang diberikan kita dari bridge tadi. Nah, oke. Di situ kita diberikan IP ETH0-nya 1.10. Nah, IP ada 1.192.168.1.10 ini akan menjadi IP servernya breaker tadi yang akan kita akses melalui web browser. Ya, ini bisa diakses jikalau kita dalam satu jaringan. Oke, kita coba akses. Ya, kita coba akses menggunakan Google Chrome. Oke, ini dia, kita kecilkan aja, ya. Kita akan akses dengan mengetikkan IP tersebut 192.168.1.10, enter. Oke, jikalau seperti ini, continue aja. Nggak mau, ya. Kalau nggak mau, kita tambahkan di sini oke, maaf. Coba kita pakai Mozilla lah, tegas. Mozilla, ya. 192.168.1.10. Oke, jika ada seperti ini, kita klik expand, kemudian add, ini kita compare saja. Nah, ini dia. Jadi kita sudah masuk ke sistem manajemen breaker berbasis GUI.
ya. Jadi kita sudah berhasil menginstalkan breaker, server breaker, nanti yang akan kita konfigurasi di berikutnya, ya. Nah, jika sudah tampil seperti ini, artinya kita sudah bisa masuk ke dalam, artinya kita sudah bisa mengakses breaker tadi dari sistem berbasis web. Sorry ya, bukan GUI ya, web ya. Kita tes coba login. Oke, saya sudah berhasil login ya. Ya, saya sudah berhasil login masuk ke dalam sistem servernya si breaker. Nah, apa langkah selanjutnya? Langkah selanjutnya kita akan melakukan namanya konfigurasi untuk penambahan akun atau user ya pada IPBX administrator, pada menu IPBX administrator. Kemudian kita akan melakukan setting ekstensi ya, menambahkan ekstensi dan lain-lainnya. Jadi untuk tahap seperti ini dulu, sampai di sini dulu, bagaimana cara kita menginstal breaker 1.4 di VirtualBox yang nantinya bisa diakses jikalau kita sudah dalam satu jaringan. Nantikan berikutnya cara melakukan konfigurasi berbasis web untuk breaker 1.4. Terima kasih, sampai berjumpa kembali.